Indonesia kelas Sasin C. Di sini saya izin untuk mewawancari Abang sebagai narasumber saya untuk memenuhi tugas mata kuliah saya dalam matkul kepemimpinan. Sebelumnya saya bisa minta izin untuk memperkenalkan diri. Iya boleh. Ya perkenalkan ya, nama Bang Prasetyo dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan saat ini diamanahkan sebagai ketua umum Senat Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Sastra. Berarti di sini Abang jadi ketua Senat Mahasiswa kan Bang? Sebelumnya itu bisa Abang menjelaskan itu organisasi apa yang Abang pimpin Senat itu gimana? Boleh. Nah, secara mungkin sekilas ya. Nah, kok dijelaskan secara banyak mungkin panjang juga ya. Nah, jadi SEMAF itu ya merupakan Senat Mahasiswa Fakultas, merupakan organisasi internal atau organisasi legal lah kita katakan, yang resmi di bawah naungan dekanat ya, dan secara resminya di bawah naungan wakil dekan 3 gitu, wakil dekan 3. Nah, SEMAF ini atau Senat Mahasiswa Fakultas ini merupakan organisasi tertinggi di fakultas. Nah, lalu ada berdampingan satu lagi yaitu Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas, BPMF. Nah, setelah itu ada perpanjangan tangan dari SEMAF ini, itulah HMJ. HMJ merupakan perpanjangan tangan dari Senat Mahasiswa Fakultas. Nah, jadi di bawah SEMAF, BPMF ada HMJ merupakan perpanjangan tangan. Nah, terus juga Senat Mahasiswa kita ini bukan hanya yang ada di fakultas saja, tapi juga ada pengurusnya di universitas. SEMAF universitas. Nah, semua universitas ini ketua umumnya saat ini yaitu dari Fakultas Ilmu Olahraga, namanya Guntur ya, tahun 2018. Yang mana banyak sekali ya pengalaman yang telah Abang dapatkan di masa kepemimpinan Abang di organisasi ini ya, Senat Mahasiswa Fakultas. Baik itu banyaknya relasi yang Abang dapatkan ya, kenal dengan orang-orang baru gitu. Ya yang mana awalnya Abang tidak kenal kawan-kawan di fakultas lain, sampai akhirnya jadi kenal karena juga ada diskusi dengan SEMAF yang ada di fakultas lain, dan juga ada diskusi dengan pengurus BEM yang ada di universitas lain. Kemarin sempat diskusi dengan Polmed ya, ada USU juga, terus juga ada UINSU gitu. Nah, jadi banyak sekali relasi yang mendapatkan pengalaman, ilmu-ilmu ya, wawasan dari orang-orang yang Abang jumpai selama Abang menjadi pemimpin ini gitu. Yang berharapnya itu bakal tetap terjalin ya, silaturahmi itu dengan kawan-kawan yang saat ini Abang jalin. Itulah kalau ditanya pengalamannya sangat banyak sekali. Terima kasih ya Bang. Kita lanjut pertanyaan kedua ya Bang. Apa atau strategi atau langkah-langkah apa yang dapat membuat kemajuan dalam organisasi Abang? Strategi atau langkah-langkah ya yang mungkin apa sudah Abang terapkan, yang sudah Abang lakukan gitu. Yang pertama ya, di awal kepemimpinan Abang, di awal kami sudah dilantik, strategi atau langkah yang Abang lakukan ada yang pertama itu mengenal rekan-rekan Abang terlebih dahulu. Abang harus tahu orang-orang yang ada di rumah Abang. Kami ada 11 orang, berarti rekan-rekan Abang ada 10 orang. Nah, 10 kepala ini harus Abang ketahui bagaimana sifatnya, di mana keahlian mereka, skill mereka di mana, di bidang apa, di divisi mana. Dengan Abang mengetahui bagaimana mereka, pastinya setiap kegiatan yang akan kami buat atau kegiatan yang diberikan kepada kami itu bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Kalau sudah berjalan dengan lancar kegiatan, otomatis organisasi bisa maju, akan dikenal orang, akan dipuji orang. Tapi tentunya di semua strategi atau langkah-langkah atau planning ataupun rancang-rancang yang sudah Abang buat, baik itu rekan-rekan Abang juga, ada juga yang tidak terlaksana, tidak sesuai dengan keinginan kami, tidak sesuai dengan yang kami harapkan. Namun itulah tantangannya ini. Harus siap tidak siapnya harus kita terima juga itu semua. Tapi itulah yang selalu melakukan, mengenal rekan-rekan Abang, mengetahui bagaimana gimana skill mereka, keahlian mereka, lalu sehingga dengan begitu bisa terlaksana kegiatan kami, apapun kegiatan itu gitu, sehingga bisa majulah organisasi ini gitu. Dan tentunya juga harus menampung semua aspirasi mahasiswa.
itulah strateginya yang abang lakukan selama abang bisa. Baik, pertanyaan ketiga saya yaitu masalah apa saja yang abang temui selama menjadi pemimpin? Kalau masalah selama pemimpin di organisasi ini tidak banyak dan tidak besar kalau abang katakan. Karena masalahnya itu palingan hanya miskomunikasi, terjadi kesalahpahaman, tidak satu pendapat, tidak satu pikiran, dan juga manajemen waktunya yang kurang ya di setiap rekan-rekan abang. Mungkin abang juga secara pribadi juga pernah ya dalam melakukan itu gitu, sehingga karena kurangnya manajemen waktu itu kegiatan yang kami lakukan rekan-rekan itu tidak berkontribusi penuh dalam kegiatan itu, karena juga rekan-rekan abang terdiri di SEMAF ini ya terdiri dari beberapa angkatan, ada 3 angkatan 20, 19 dan 18 ya, semester 5, 7 dan 9. Jadi apalagi semester 5 dan 7 lah ya kan, apalagi 7 nih kemarin yang ada yang KKN, saat ini sedang PLP, ada yang kemarin magang, ada yang pertukaran mahasiswa juga. Nah, jadi macam-macam gitu permasalahan masalah manajemen waktunya ini, sehingga tidak maksimal ya kontribusi mereka. Tapi syukurnya masih bisa sih kami atasi itu dengan cara musyawarah dan diskusi kami. Baik, pertanyaan terakhir saya yaitu apa-apa saja contoh baik atau praktik yang telah abang terapkan dalam memimpin organisasi? Kalau ditanyakan kalau langkah ya atau praktik baik, mungkin kegiatan Dilakukan. ya. Tapi di sini mungkin abang akan berjelas ya, bukan abang ya, tapi kami. Karena di sini kan organisasi, otomatis abang di sini hanya kepalanya gitu. Yang bergerak itu ya tidak bisa abang aja, nanti rekan-rekan abang juga. Tanpa ada mereka nggak akan bisa kami bergerak. Abang butuh kaki, butuh tangan, butuh badan, butuh mata, bukan kepala saja. Jadi yang sudah kami lakukan sebenarnya banyak ya, program-program atau kegiatan-kegiatan yang sudah dirancang. Namun tentu ada yang tidak terlaksana, ada yang tidak bisa, ada yang tidak diizinkan juga ya, karena ada alasan tertentu dari dekanat kita gitu. Namun yang sudah terlaksana ada beberapa ya. Di awal kepemimpinan kami, awal PBOI itu kami ada melakukan aksi galang dana yang mana ini terjadinya bencana alam. Di Sumbar ada gempa bumi waktu itu, lalu di Sumut ada bencana banjir waktu itu. Nah, sehingga kami turun ke jalan untuk aksi galang dana, dan ini yang bergerak juga bukan hanya dari SEMAF atau BPMF saja, tapi juga dari rekan-rekan kawan-kawan yang ada di HNJ. Ya, ada 5 HNJ kita di fakultas ini, mereka juga ikut turun dalam aksi galang dana tersebut. Lalu setelah itu kami juga melaksanakan kegiatan ya, menampung aspirasi atau keluh kesah mahasiswa di fakultas kita. Nah, namun di sini abang memberikan ini langsung kepada HMJ karena mereka merupakan perwakilan di fakultas di setiap jurusan. Berarti mereka lebih dekat seharusnya dengan mahasiswa setiap jurusan. Ya, jadi abang minta kepada kawan-kawan di HMJ untuk membuat daftar list nih, apa aja keluh kesah, apa aja permasalahan mahasiswa terkait di bidang akademik dan bidang sarana prasarana. Contoh di bidang akademik misalnya ada dosen yang tidak rutin masuk, ada yang hanya sekali masuk dalam 1 semester itu gitu. Terus juga mungkin salah misalnya ada di kelasnya itu bangkunya yang sudah tidak layak pakai. Nah, itu merupakan permasalahan, itu merupakan keluh kesah yang harus ditampung, yang harus kita sampaikan kepada pimpinan di fakultas kita. Sudah dibuat dan abang sampaikan, bahkan kemarin juga ada HMJ Sunda Tasik yang tidak mempunyai uangan, HMJ mereka dibuat mereka ke daftar list keluh kesahnya itu permasalahan, sehingga kami ajukan, dan alhamdulillah syukurnya juga sudah mereka saat ini sudah memiliki ruangan tersebut. Nah, itulah yang kami lakukan kemarin itu, sehingga sudah terlaksana juga. Lalu setelah itu ada kegiatan webinar. Webinar ini ya bagaimana peran seorang wanita kemarin ya, memperingati Hari Kartini, bagaimana peran wanita dalam kehidupan kita gitu. Tentunya peran seorang wanita ini sangat besar ya, khusus mungkin kalian sebagai seorang wanita ya. Nah, itulah yang kami angkat kemarin topiknya atau temanya gitu. Terus ada juga webinar satu lagi Bang Lupa, itu di peringatan hari apa kemarin. Dan juga ada perlombaan yang kecil-kecilan secara online yang kami lakukan gitu.
Lalu setelah itu ada pengabdian masyarakat. Ya, pengabdian masyarakat ini di Kabupaten Langkat kami laksanakan. Ini bukan hanya dari Semak dan BPNF juga, tapi kami membuka volunteer sehingga mahasiswa di luar kepengurusan kami juga ikut serta, ikut berkontribusi dalam kegiatan ini, terjun ke lapangan untuk pengabdian kepada masyarakat. Nah setelah itu mungkin kalau tidak di akhir bulan ini, mungkin di awal bulan 12 nanti ada kegiatan sosialisasi Ormawa di lingkungan fakultas. Jadi tujuannya di sini biar kawan-kawan atau adik-adik ya mahasiswa yang ada di fakultas ini tahu apa itu SEMAF, apa itu BPNF, apa itu HMJ atau komunitas atau organisasi yang ada di jurusan kita. Apa saja sebenarnya aturan-aturan yang harus dilaksanakan, aturan-aturan yang diterapkan, ada tidak aturan itu? Itu tujuannya. Ada aturan itu, sudah kami buat. Nah, harapannya semoga dengan membuat aturan itu lebih disiplin lagi, lebih saling merangkul lagi gitu, organisasi atau komunitas yang ada di fakultas kita, baik itu dia organisasi internal ataupun organisasi eksternal. Nah, kemarin yang tidak dapat izin ya, kemarin ada FBS Expo, ada pasar mahasiswa gitu. Nah, itu sayang sekali tidak dapat izinnya. Sebenarnya tujuan kami kalau dapat izin itu, apalagi pasar mahasiswa, itu targetnya adalah mahasiswa di fakultas kita. Seandainya ada di mahasiswa yang punya usaha, yang jualan-jualan, baik itu mungkin jualan di kampus ya, atau jualan-jualan di rumah mereka, di kos mereka. Jadi rencana kami itu membuat pasar mahasiswa itu, yang mana yang mengisi stand itu ya mahasiswa kita, sekaligus mempromosikan usaha mereka. Nah, itu sih kemarin rencananya, tapi belum dapat izin juga, sedangkan ini sudah mau habis ya masa kepemimpinan abang, masa kepengurusan kami. Tapi mungkin bisa dilanjutkan oleh kepengurusan berikutnya, itu sih. Itu minta izinnya itu ke dekan. Minta izin apa tadi? Minta izin untuk kayak membuat pembesaran kegiatan gitu. Iya, membuat kegiatan itu wakil dekan 3. Dia di bidang kemahasiswaan. Jadi SEMAF ini selalu minta izin itu ke wakil dekan 3. Lalu wakil dekan 3 lah yang akan konfirmasi ke dekan. Nah, itu dia strukturnya. Atau seandainya HMJ nih, HMJ membuat kegiatan. Kalau sesuai aturannya, HMJ itu meminta izin memang kepada wakil dekan 3 juga. Namun seharusnya HMJ itu harus konfirmasi kepada SEMAF, karena SEMAF merupakan atasan mereka lah, kita anggap seperti itu. Bukan berarti abang mau menunjukkan diri nih, tapi sesuai dengan aturannya itu seharusnya seperti itu. Itulah untuk masalah perizinan acara-acara. Jadi saran saya sebagai mahasiswa atas berdasarkan wawancara yang saya lakukan tadi, saya menyarankan untuk mahasiswa lainnya bergabung ke dalam organisasi yang ada di dalam kampus maupun di luar kampus agar dapat mengajari kita untuk mempertanggungjawabkan dan menambah relasi juga. Terima kasih.